Ketemu lagi sama Mas Arkan, dan di video kali ini kita akan belajar tentang ini, transmisinya BMW yang paling baru. Ini kita di dalam BMW seri 3 ya, 330i M Sport dengan kode bodi G20. Nah, dalamnya seperti ini yang terbaru, ini tahun 2020. Oke, kita langsung mulai aja. Transmisinya bentuknya begini ya. Tuh, kalian bisa lihat bentuknya kayak gini. Di tuas transmisinya ini ada tombol P. P ini gunanya untuk parking. Jadi ketika kalian udah sampai tujuan, kalian tinggal pencet tombol P ini ya. Ingat, P itu untuk parking. Kemudian di sini ada R. Nah, R ini untuk mundur, reverse ya. Jadi gimana caranya dari P untuk ngoper ke R? Itu caranya gampang banget. Di tuas ini ada tombol unlock di sebelah kanan sini. Kalian harus pencet ini dulu sebelum kalian ngoper ke lainnya. Misal dari P kalian mau mundur nih, kalian tinggal oper ini sekali, nih dia akan masuk ke D ya. Terus kalian pencet lagi unlock, geser ini 2 kali, 1, 2. Sekarang posisinya ada di R dan kalian siap untuk mundur. Kalau kalian oper ke R, maka spion sebelah kiri ini akan turun, dan di head unitnya ini akan ada kamera mundur dan ada sensor. Nah, kamera mundurnya ini dia ada garisnya ini bisa belok ya, ada line assist namanya. Nah, kalau setir kita belokin, garisnya juga akan belok tuh. Jadi kita tinggal ikutin aja garis yang hijau-hijau itu. Oke, udah selesai dengan R. Kemudian di bawahnya ya, R itu ada N. Nah, N ini adalah untuk netral. Jadi ketika kalian lagi macet nih, lagi macet-macetan, kalian bisa oper transmisi kalian dari D ke N. Fungsinya apa? Fungsinya supaya mobil kalian tuh nggak jalan gitu. Jadi kalian nggak pencet rem, kalian nggak injek rem, mobilnya tuh nggak kemana-mana. Dan juga bisa mengurangi gesekan yang terjadi dari mesin ke transmisi. Tapi ketika macet, sebenarnya di mobil ini, di seri BMW yang terbaru ini, kalian udah nggak perlu lagi macet-macetan pindah ke N. Karena apa? Karena di sini udah ada auto hold-nya. Jadi ketika macet, mobil ini akan mengurangi gesekan yang terjadi dari mesin ke transmisi gitu. Jadi sebenarnya udah nggak perlu lagi ngoper dari D ke N ketika macet, karena udah ada fitur auto hold ini. Sama seperti di Honda HR-V. Kalian bisa nonton videonya kalau mobil kalian Honda. Oke. Kemudian di sini ada D. D itu tentu aja drive ya. Jadi ketika kalian mau jalan, kalian oper aja D ke D. Dari netral, kalau mau ke D itu nggak usah pencet unlock lagi. Jadi kalian tinggal oper aja nih sekali dari N ke D tanpa harus pencet unlock nih ya. Nih, pencet dorong ke belakang sekali. Nah, sekarang posisinya udah di D dan kalian siap untuk jalan gitu. Kemudian ada lagi di sebelah kirinya itu M atau S. M atau S itu adalah manual atau sport. Jadi ketika kalian mau kencang lah ya bawa mobil ini, kalian tinggal oper dari D ke manual atau sport. Bedanya apa sih antara D sama M atau S ini? Bedanya adalah ketika di D, matic-nya itu sepenuhnya dioper oleh komputer yang ada di mobil ini. Tapi ketika kalian di M atau S ini, di manual atau sport ini, perpindahan gigi itu kalian semua yang atur melalui pedal shift yang ada di setir ini. Yang sebelah kiri untuk ngurangin gigi, dan yang sebelah kanan untuk nambahin gigi gitu. Jadi semuanya perpindahan gigi kalian yang atur, kalian yang pindahin sendiri kalau tuasnya kalian taruh di M atau S ini, manual atau sport ini. Dan manual atau sport ini juga bisa kalian maksimalkan dengan ini. Di sini ada tombol-tombol ya. Di sini ada sport, comfort, eco pro, dan adaptif. Apa itu sport? Jadi sport itu ketika kalian mau kenceng-kencengan ya, mau ngebut-ngebutan, kalian pindahin aja modenya ke sport. Ketika kalian pindahin ke sport, maka suspensi segala macam akan berubah menjadi sport untuk mendukung kinerjanya menjadi lebih sporty ya, dan lebih safe lah kalau kalian mau ngebut gitu. Kemudian di bawahnya ada comfort.
Comfort itu untuk kenyamanan ya. Jadi ya tenaganya memang nggak sekencang sport, tapi dia lebih mengutamakan kenyamanan dari mobilnya. Kemudian ada Eco Pro. Eco Pro itu adalah mode di mana kalian lagi irit-iritan, jadi lagi berkendara secara ekonomis. Nah, kalian ubah aja ke Eco Pro gitu. Kemudian ada Adaptive. Adaptive ini mode yang bisa menyesuaikan dari kebiasaan kalian membawa mobil ini. Jadi nanti dia akan menyesuaikan modenya tergantung dengan kebiasaan kalian membawa mobil gitu. Dan uniknya di speedometernya ini, ketika kalian pencet mode-modenya ini, dia akan berubah warna di sini. Nah, ini kan gue lagi pakai Eco Pro, dia di sini warnanya biru. Kalau kita pindah ke Comfort, dia akan berubah warna hijau. Oh enggak deh, warna putih ternyata. Warna putih ya di sininya. Tuh. Dan ketika kalian pindah ke Sport, dia akan berubah tampilannya tuh. Jadi ada merah-merahnya di speedometernya, di instrumen clusternya. Gitu. Oke. Kemudian di sini ada parking brake. Bedanya seri yang sekarang dengan yang sebelumnya itu F30. Kalau F30 parking brake-nya masih manual pakai otot. Kalau di sini parking brake-nya udah EPB, Electronic Parking Brake. Dimana kalian kalau EPB ini kalian udah nggak perlu lagi nurunin parking brake-nya ketika kalian mau jalan. Jadi tinggal oper aja ke D, kalian injek gas tanpa harus dirilis parking brake-nya, kita bisa langsung jalan. Nah, bisa langsung jalan tanpa harus dirilis. Jadi dia udah auto rilis kalau udah EPB. Berlaku juga di mobil-mobil lainnya ya, yang udah EPB. Dia pasti udah auto rilis dari parking brake-nya. Itu memudahkan sekali untuk kita mulai jalan tanpa harus pencet-pencet lagi nih electronic parking brake-nya. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Kalau ada teman-teman yang pakai BMW juga 330i M Sport atau 320i juga, boleh juga komentar di bawah. Pas sudah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.